Di dunia digital saat ini, komunikasi profesional telah berkembang. Sebagai karyawan, kami mengandalkan alat digital seperti website perusahaan, media sosial, dan email untuk terhubung dengan klien dan rekan kerja. Ini telah menjadi tulang punggung operasi bisnis pada era modern. Sebelum mengikuti rapat dengan klien, penting untuk memahami bisnis dan latar belakang mereka. Disinilah platform digital sangat berharga. Akses ke informasi bisnis secara online memungkinkan kami untuk lebih siap. Kunci keberhasilan komunikasi yang profesional adalah persiapan yang matang dan pengetahuan yang memadai. Terima kasih Ria dan Firman sudah bergabung. Sebelum saya mulai, saya ingin memastikan bahwa kita sudah terima semua informasi. Mari kita diskusikan tugas kita lebih detail lagi. Platform komunikasi digital seperti Zoom atau Google Meet memfasilitasi kolaborasi jarak jauh dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real-time dimanapun kita berada. Setelah rapat, penting untuk merangkum poin-poin utama dan memastikan tindak lanjut. Profesionalisme dalam komunikasi digital berarti respons yang cepat, jelas, serta ringkas. Jadi untuk proyek kali ini, kita segera menyelesaikan laporannya ya. Jangan lupa tambahin catatan pertemuan terakhirnya ya. Ya, akan segera saya laksanakan. Dalam lingkungan bisnis digital, komunikasi yang efektif memerlukan kecepatan dan ketepatan. Penggunaan berbagai alat komunikasi memastikan kita tetap terkoordinasi meski tidak berada di tempat yang sama. Etika dalam komunikasi itu penting. Jaga profesionalisme dalam mengirim pesan yang kita kirim. Di dunia digital serba cepat, menguasai komunikasi online adalah kunci untuk menjaga profesionalisme. Persiapan dan penggunaan alat yang tepat membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Flexible and adaptive tools we have. Fast, clear, and accurate communication is the key to success in this digital age. Sudah lihat daftar tugas dari manajer pemasaran, kita harus menyelesaikan laporan hadiah penjualan. Saya sudah cek. Saya pikir kita bisa mulai dengan data dari penjualan bulan lalu ya. Biar saya yang urus bagian analisis tren. Setuju, saya akan siapkan data dasar penjualan dulu. Oke. Ria, ini ada kabar baru dari manajer. Detail laporan harus dipercepat sebelum Jumat karena bakal ada rapat dengan direksi. Gini aja deh, kita bagi tugas aja. Aku tetap analisis tren, terus dia fokus sama pengumpulan data. Kamu bisa handle penyajiannya aja. Gimana? Oke, saya setuju. Bisa kita mulai biar selesai sebelum batas waktunya ya. Oke, baiklah. Saya rasa sebelum pengumpulan kita butuh lebih banyak data. Oke, saya coba buat lebih ringkas agar presentasinya padat dan jelas. Tapi kalau kamu rasa perlu ditambahkan data lebih banyak, kita bisa pertimbangkan. Oke, kita tambahkan beberapa poin lagi supaya lebih komprehensif. Jadi semua tugas sudah selesai sesuai dengan timeline. Saya sudah cek semua. Sekarang tinggal finansial lagi untuk presentasi kita. Oke, saya akan menyiapkan slide presentasi untuk direksi besok. Besok pagi kita bisa review bersama. Oke, kita pastiin semuanya udah selesai ya sebelum hari Jumat karena kita bakal ada rapat dengan direksi. Dengan adanya mendengar dan saling memahami, tugas besar terasa lebih ringan. Ketika ada masalah, berdiskusi secara terbuka dapat dengan cepat menyelesaikan konflik. Seperti yang dilakukan, komunikasi untuk personal yang baik sangat penting untuk menjaga kerja tim yang solid. Kuncinya adalah selalu terbuka dan berdialog sama lain agar setiap proyek berjalan dengan lancar. Komunikasi yang efektif juga dapat membantu profesionalitas dan efisiensi dalam bekerja. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Kami sangat antusias untuk membahas kolaborasi ini lebih lanjut. Kolaborasi antara PT Unilever dan PT Nestle adalah langkah yang sangat besar untuk menciptakan produk yang tidak hanya unggul dalam kualitas, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan yang kita ambil.
Sama-sama, kami di Nestle juga sangat bersemangat dengan proyek ini. Menggabungkan keahlian dua perusahaan besar seperti ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kami percaya kolaborasi ini akan menginspirasi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan dampak lingkungan. Betul sekali, kami telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk mengembangkan produk baru yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Dengan dukungan dari Nestle, saya yakin kita bisa membawa inovasi ini ke pasar dengan sukses. Berdasarkan riset pasar terbaru, konsumen semakin mencari produk yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, termasuk kemasan yang bisa didaur ulang dan bahan-bahan alami. Kami sudah melakukan beberapa uji coba awal dan hasilnya cukup menjanjikan. Bagaimana dari pihak Nestle? Kami dari pihak Nestle juga melihat tren yang sama, terutama di segmen produk makanan dan minuman. Di Nestle, kami sudah mulai beralih ke penggunaan bahan baku yang lebih berkelanjutan. Ini akan menjadi sinergi yang kuat jika kita bisa menggabungkan inovasi produk Unilever dengan rantai pasokan dan distribusi Nestle yang luas. Oke, menurut saya itu ide yang bagus. Kami bisa memanfaatkan jaringan distribusi Nestle untuk menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bagaimana menonjolkan pesan keberlanjutan ini dalam kampanye pemasaran kita. Satu tantangan yang mungkin kita hadapi dengan sinkronisasi sistem operasional. Kami menggunakan beberapa platform yang berbeda untuk manajemen proyek dan produksi. Bagaimana dengan Unilever? Kami menggunakan sistem ERP yang cukup fleksibel, tetapi saya setuju bahwa kita perlu menyamakan alat dan metode yang digunakan agar tidak ada miskomunikasi atau keterlambatan produksi. Saya sarankan kita membentuk tim teknis khusus yang akan menangani integrasi sistem. Saya setuju. Selain itu, komunikasi lintas departemen juga penting. Kolaborasi ini akan melibatkan banyak pihak, dari riset dan pengembangan hingga pemasaran dan logistik. Kita perlu mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi dalam kolaborasi sebesar ini, kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil mematuhi standar etika bisnis tertinggi. Kolaborasi bukan hanya tentang keuangan finansial, tapi juga tentang menjaga kepercayaan dan integritas perusahaan. Transparansi merupakan kunci utama. Betul sekali, salah satu nilai utama di Nestle adalah integritas dalam setiap aspek bisnis. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak, mulai dari pemasok hingga konsumen, diperlakukan dengan adil. Kami juga harus sangat berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, jadi setelah diskusi panjang hari ini, saya rasa kita sudah punya gambaran yang jelas ya tentang langkah-langkah ke depan. Kita akan memulai proses percobaan pada bulan depan dan siap untuk meluncurkan produk baru ini pada kuartal pertama tahun depan. Apakah semua setuju? Setuju, tim Nestle akan mempersiapkan semua kebutuhan logistik dan distribusi. Kami juga akan memulai bekerja dengan tim pemasaran Unilever untuk merancang kampanye yang tepat. Kami akan terus memantau perkembangan dan melakukan pertemuan setiap 2 minggu untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Saya yakin kolaborasi ini akan sangat sukses. Terima kasih atas komitmen semua pihak. Ini adalah kesempatan besar bagi kedua perusahaan untuk memperluas jangkauan dan membawa produk berkualitas tinggi kepada konsumen. Kolaborasi adalah kunci sukses dalam dunia bisnis yang semakin terhubung. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan produk yang jauh lebih baik dan memberikan nilai lebih tinggi bagi konsumen. Etika bisnis harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kerjasama. Melalui kolaborasi yang terbuka dan transparan, kita bisa membangun kepercayaan yang kuat antara kedua perusahaan. Selamat pagi semuanya. Kita berkumpul hari ini untuk membahas peluncuran produk baru. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan semua nyaman dengan format pertemuan ini. Betul sekali Firman, karena Intan dan Zia baru bergabung dengan tim, mari kita pastikan komunikasi berjalan dengan baik, mengingat kita menggunakan dua bahasa. Good morning everyone, I'm really excited to be part of this team, but I have to admit sometimes the language barrier makes it a bit challenging for me to fully really helps with understanding. Yes, I agree. It's great working here, but sometimes I find it hard to follow when the discussion goes quickly in Bahasa Indonesia. No problem, Intan, Zia, we understand. How about we speak a bit slower and mix some English?
So everyone is on the same page. Okay, we will try to speak slower. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang today we will discuss the timeline for the product launch. We can use a short document in English to keep everyone aligned. What do you think? That sounds good. It would help us follow along better. Alright guys, we have made good progress today. Let's continue this collaboration. If anyone has any concern, please feel free to ask either in English or Bahasa. Thank you, Firman. This really helps with understanding. Yes, I feel more confident now. Let's keep the good communication going. It's great. We're all in this together.